ingin juga sampaikan adalah seandainya saya bisa, maka saya pengen pilpres itu besok pagi aja. Capek. Dan kok enggak selesai-selesai ya? Semua orang bicara politik. Kapan mau bicara ekonomi, kapan mau bicara entrepreneur, kapan mau cari uang. Dan ini berita buruk bagi dunia ekonomi dan bagi dunia bisnis. Semua orang tidak mau ngomong bisnis, ngomong politik, disuruh investasi tidak mau, nunggu kepastian pemilu, nanti pemilunya ternyata tak pasti karena ada putaran kedua, lagi, kemudian setelah putaran kedua juga ternyata tak pasti, masih menunggu lagi susunan kabinet, setelah susunan kabinet pun juga tidak pasti karena apakah ada dagang sapi yang terlalu berat atau tidak. Proses panjang sekali ketidakpastian. Tetapi saya bersyukur hari ini saya bertemu teman Anda yang terlibat dalam acara ini, anak Madura, Anda sudah tahu namanya, yaitu Bung Aat. Yang saya berterima kasih kepada Bung Aat adalah dia ini anaknya politisi, tetapi tidak mau jadi politisi. Itu aja, sudah selesai. Ya, selesai ya, lagi ya. Karena saya takut anak muda ini semua asik dengan politik. Siapa yang memikirkan bisnis? Dan Aat ternyata berhasil sekali sebagai UMKM yang bulan depan mulai IPO, yang akan dapat uang 80 miliar, yang bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi dengan bantuan beberapa seniornya dia. Tetapi yang paling saya suka adalah bukan soal dia akan dapat uang 80 miliar. Yang paling suka adalah dia nggak terlibat politik. Kemudian bahwa tesis bahwa pengusaha itu harus mengalir darah usaha dari orang tuanya ternyata tidak betul. Pemaaf itu membuktikan darahnya politik tapi bisa jadi seorang pengusaha. Itu tesisnya. Jadi Anda yang selalu mempersoalkan orang-orang Tionghoa bisa jadi pengusaha semua karena darahnya pengusaha, tidak betul. Tidak betul. Bahwa orang-orang Tionghoa umumnya jadi pengusaha karena itu ketularan orang tuanya, bukan mengalir darah pengusahanya, tapi ketularan. Jadi pengusaha, orang bisa jadi pengusaha karena ketularan, bukan karena warisan. Anda habis ceramah ini, Anda tidak bisa langsung menjadi pengusaha. Karena ceramah tidak bisa. Anda habis seminar tidak bisa langsung jadi pengusaha. Tetapi Anda bisa jadi pengusaha kalau Anda ketularan pengusaha yang lain. Nah, ketularan ini kelihatannya gampang. Tapi ini kan bukan COVID yang gampang menular. Menularnya agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena mungkin yang menulari mau, tetapi yang ditulari belum tentu mau. Karena pengusahanya susah banget. Mana mau ditulari hal-hal yang susah? Berarti harus ada kesediaan yang sepenuh hati mau ditulari. Karena itu bagi teman-teman yang pengen jadi pengusaha, sering saya di kampus selalu minta siapa yang pengen jadi pengusaha. Banyak anak-anak. Saya bilang jadi pengusaha tidak semudah itu dan Anda harus cari mentor. Mentor yang mau menulari, bukan mentor yang mau menasihati. Karena itu tadi di luar ada dua orang teman Anda yang hadir di sini, kebetulan lagi istirahat di luar, tanya saya, Pak, tolong saya diberi nasihat apa? Saya bilang nggak mau. Pak, tolong Bapak kan senior sekali, harus memberi nasihat kepada yang junior. Terpaksa saya memberi nasihat.
Satu saja Pak, dia bilang. Iya, memang saya hanya mau beri nasihat satu saja. Nasihat saya adalah jangan sering-sering minta nasihat. Karena saya sudah berumur 73 tahun ini. Dia baru berumur 28 tahun atau 30 tahun. Bagaimana bisa orang umur 73 tahun memberi nasihat anak umur 30 tahun? Tidak bisa. Zaman sudah berubah. Sudah nggak relevan lagi. Jadi lebih baik Anda lakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Yang penting adalah Anda sudah punya niat baik. Sudah cukup. Punya niat baik adalah cukup. Setelah itu jangan minta nasihat. Langsung kerja. Itu kalau mau jadi. Karena kalau Anda minta nasihat kepada orang tua seperti saya, kadang-kadang yang dimintai nasihat ini juga sultan. Nggak memberi nasihat kok rasanya kurang senior ya. Atau kayaknya kurang pinter, maka diusahakan memberi nasihat. Padahal agak ngawur juga dia sebetulnya. Jadi nggak usah, lebih baik jangan susahkan orang tua dengan memaksa orang tua. Pelajaran yang baik bagi Bung Aat, dari Bung Aat adalah saya suka sekali. Kenapa saya suka? Karena saya dari generasi lama. Mungkin Anda tidak suka karena Anda generasi baru yang kalau bisa dapat uang dengan cepat, yang kalau bisa dapat uang dengan mudah, yang kalau bisa dapat uang sekaligus besar. Itu tidak dikenal dalam generasi seperti saya. Tidak bisa. Generasi seperti saya itu punya prinsip bahwa mencari uang itu sulit, mencari uang itu harus dari sedikit lama-lama banyak. Mencari uang itu tidak bisa tidak berkeringat, harus berkeringat itu. Nah, Anda kan pasti nggak suka mendengar omongan seperti itu. Sulit, tidak banyak, kemudian berkeringat. Ada banyak keringatan. Sulit, tidak banyak, keringatan. Anda kan nggak mau, apalagi di Jakarta. Di Jakarta ini orang bisa cari uang di lobi-lobi hotel, di kafe-kafe, di lobi, pokoknya lobi lah. Di lobi. Pak Bosman mungkin mengatakan middleman. Dengan mudah. Nah, Bung Aat itu merupakan gabungan antara generasi baru seperti Anda dan orang tua seperti saya. Umurnya memang baru 36, tetapi jalan bisnisnya seperti saya. Karena beliau memulai dari salesman. Berkeringat. Sudah berkeringat, berpanas-panas, malu. Harga diri. Apalagi Pak Aat, harga diri dimaki orang, ditolak orang, semua. Itu dia lakukan dengan kenikmatan tertentu. Karena bahasa saya katakan beliau menikmati ini, karena dia menjalaninya 14 tahun. Nggak singkat. Jadi kalau nanti Anda mendengar berita bahwa MP Store IPO dapat uang 82 miliar, Anda jangan pernah melihat Bung Aat saat ini. Harus Anda lihat Bung Aat 20 tahun yang lalu. Karena kalau Anda lihat Bung Aat hari ini, Anda nanti hanya menjadi orang yang pemimpin, bukan menjadi pebisnis. 14 tahun yang lalu dia dari rumah ke rumah jualan pulsa. Pulsanya satu perusahaan ilmu. Dan dia dibebani oleh target, dibebani oleh omset. Dan itu dia jalani selama 14 tahun sampai menjadi manajer, sampai menjadi area manajer. Kemudian dari situ dia belajar bahwa perusahaan ternyata begitu memperlakukan karyawan,
perusahaan ternyata begitu, membuat target, perusahaan ternyata begitu, membuat omset, dan terus dia belajar. Dan dia juga belajar tentang telekomunikasi, yang akhirnya dia mendirikan investor yang akan IPO nanti. Jadi Bung Aat, saya terima kasih Anda tidak mengabaikan generasi seperti saya yang mencari uang itu pakai keringat. Tapi mungkin memang sekarang bisa cari uang tanpa keringat. Karena misalnya yang disebut bakar uang itu. Anda bisa cari investor, dibakar, nanti habis, cari investor lagi, dibakar lagi, habis. Terus. Tapi yang saya selalu kagum dengan orang yang bakar uang adalah kok selalu dapat investor itu. Saya pengen belajar sebetulnya. Selalu bisa dapat orang yang uangnya untuk dibakar. Ini ada akuntan di sini, Pak. Tolong Pak ajari saya bagaimana mereka yang suka bakar uang itu kok selalu bisa dapat uang untuk dibakar. Ini pertanyaan yang susah deh Pak. Ini pertanyaan jujur atau pertanyaan ya mereka sebenarnya ini Pak, teman-teman yang dari startup-startup yang memang berhasil fundraise itu kalau menurut penilaian saya nih Pak ya, itu memang mereka jago menjelaskan pitching ya Pak ya, pitching ke investor. Itu yang pertama. Mereka juga jago menggabungkan antara teknologi dengan bisnis model mereka. Tetapi menurut saya nih Pak, dengan runtuhnya beberapa startup itu, kelemahan mereka adalah mereka nggak kuat di operation, sehingga mereka akhirnya hidup dari fundraise Pak. Nah, enak mana? Sebagai hidup enak mana? Enak cara seperti Bung Aat atau enak cara bakar-bakar begitu? Jadi makanya nih Pak, yang membedakan masalah jadi yang membedakan masalah dengan startup lain adalah masalah berangkat dari operation, sehingga Mas Aat bisa survive, bisa sustain sampai hari ini. Dan yang lebih keren lagi, kalau teman-teman tahu kenapa startupnya Mas Aat bukunya positif, karena salary-nya efisien ya. Jadi kalau bisa dibilang ini bukan level C-nya itu, ini bukan masalah dia 15 juta ya, dibandingkan dengan startup Jakarta yang level C-nya di atas 100 juta. Enak mana? Ini kan hidup mau enak. Kalau saya nih Pak, karena saya kebetulan yang memberi, karena Mas Aat ini di operation, saya mendampingi beliau dari sisi keuangan, sehingga saling melengkapi ini Pak. Nah yang kami inginkan, karena saya orang capital market, ini mau sustain Pak. Jadi dengan cara yaitu tadi Pak, kita IPO, kita dapat uang untuk ekspansi, sehingga nanti ekspektasi saya unlock company yang Mas Aat ini menjadi market cap. Setelah itu unlock lagi, unlock opportunity, unlocking opportunity. Mudah-mudahan bisa dapat investor dari luar negeri atau global. Itu Terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan sekali. Jadi beliau menambahkan bahwa ternyata berkeringat saja tidak cukup, dan hebatnya lagi ternyata Bung Aat ini juga mau menderita. Bagaimana seorang CEO gajinya mau 15 juta sebulan, padahal direktur utama saya gajinya 150 juta sebulan. Nah, ini saya kira terima kasih gaji tadi. Karena itulah prinsip-prinsip perusahaan yang mendasar. Jangan belum sudah boros, terutama di soal gaji, itu kan mendasar sekali.
Kemudian kenapa orang yang berangkat dari operasional, kata operasional ini saya benci, terlalu abstrak. Saya lebih baik mengatakan kenapa dia berangkat dari seorang salesman, begitu, lebih konkret, gitu. Dan lebih berkeringat. Karena operasional kadang-kadang di ruang AC. Ya. Betul Pak. Ini satu dia tahan menderita. Tahan menderita. Gak banyak orang yang bisa tahan menderita. Loh 15 juta kan nggak menderita. Untuk orang yang badannya segemuk dia. 15 juta kerja menderita. Akhirnya tidak langsing juga. Nah, kemudian kekuatan dari orang yang suka menderita seperti itu, ini menyangkut sikap. Dia kan mau gajian 25 juta kan juga bisa, miliknya sendiri. Mau 50 juta kan juga bisa, miliknya sendiri. Tapi dia putuskan untuk 15 juta karena punya prinsip bahwa seorang pengusaha harus mampu melakukan kekejaman termasuk kepada dirinya sendiri. Anda harus mampu melakukan kekejaman termasuk kepada dirinya sendiri. Saya sudah dirayu untuk ganti mobil, saya tidak mau. Loh, mobilnya Pak Dahlan sudah 5 tahun, biarin, masih enak. Harus kejam kepada diri sendiri, karena saya tahu perusahaan saya lagi kena masalah. Masalah itu maksudnya COVID segala macam, dan sekarang baru harus mulai bangkit lagi. Di saat mau bangkit kok sudah mau ganti mobil, itu malu. Jadi rasa seperti ini juga harus ada. Ya pun mobilnya sudah 5 tahun, apa? Nanti setahun lagi kita lihat keadaan perusahaan bangkitnya ini sudah bisa bangkit sungguh-sungguh atau masih bangkit yang kira-kira akan jatuh lagi. Itu harus ada perasaan seperti itu. Kelebihan lain lagi adalah orang seperti Bung Aat, dan saya kira banyak juga di antara Anda. Bung Aat ini hanya contoh saja, kebetulan bisa jadi korban di sini. Banyak dari Anda yang juga melakukan bahwa orang seperti Anda ini ketika melihat laporan keuangan dan dalam laporan keuangan itu bottom line-nya itu merah, artinya rugi, maka solusi yang akan diambil oleh Anda dan orang seperti Bung Aat adalah memperbaiki operasional. Memperbaiki operasional. Dipotopi satu persatu apa yang menyebabkan angka di bawah itu merah. Satu persatu. Nah, misalnya tadi efisiensi. Misalnya lagi tagihan jangan-jangan nggak lancar. Kalau perlu dibentuk tim khusus untuk nagih misalnya. Dan sampai hari ini saya tanya tadi di luar, apakah setelah mempunyai customer 600.000 lebih toko, 600.000 lebih toko, masih punya salesman yang dia istilahkan canvasser, orang yang kerjanya kanvas, mencari konsumen dari pintu ke pintu. Dia bilang masih ada. Masih berapa? 20. Bahkan menjelang IPO ini 200. Ini pekerjaan yang secara real mungkin tidak dilakukan oleh orang yang hobinya bakar uang. Bedanya adalah orang yang real di sini, dia memperbaiki parameter-parameter di perusahaan itu dengan keringat. Bagi yang suka bakar uang, memperbaikinya dengan cara memperbaiki struktur keuangan. Mana yang bisa dipindah, angka mana yang bisa dipindah, angka mana yang bisa disimpan, angka mana yang akan muncul 2 tahun lagi bisa dimunculkan sekarang. Nah, dengan demikian bottom line-nya tidak merah. Nah, ini bedanya. Kecil, Anda mau pilih mana? Saya suka yang seperti itu, menyelesaikan persoalan, bukan Pak lagi naik lagi. Bapak kan akuntan dari perusahaan akuntan besar.
Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang bottom line-nya itu merah atau labanya kecil, tetapi karena mau IPO maka disuruh atur-atur. Maka yang 2 tahun lagi masuk sekarang yang ini cuma Jadi gini Pak, apa namanya Pak, sebenarnya salah satu key sukses dari IPO itu adalah tentang struktur IPO Pak, bukan cuma semata-mata tentang apa namanya laporan keuangan gitu kan ya. Artinya kalau kita ngomong kriteria di bursa pun sebenarnya laporan keuangan dengan merah pun itu bisa listing meskipun mungkin nggak terlalu menarik buat investor gitu ya Pak. Tetapi sebenarnya nih Pak, kalau seorang akuntan diberi tugas memperbaiki performa, itu banyak yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara ngeliatin satu persatu komponen laba rugi seperti yang disampaikan Pak Dahlan Iskan tadi. Jadi kita lihat gitu aja. Tetapi ada faktor lain yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman. Ini trik, tetapi ini legal nih Pak. Jadi mungkin bahasa ininya kreatif accounting. Oke, makasih. Pak ini takut salah nih Pak, saya lanjutkan sebentar Pak. Jadi takut teman-teman apa namanya salah paham ya. Kreatif accounting itu tidak selalu berarti negatif. Contoh nih misalnya, penyusutan bangunan umumnya di company teman-teman pasti 20 tahun. Nah, padahal secara aturan di PSHK itu umur ekonomi aset tetap itu sesuai dengan manfaat ekonominya. Berarti kalau bangunan bisa jadi 40 atau 50 tahun. Kalau itu saya susutin 40 tahun atau 50 tahun bisa jadi bungunya jadi positif Pak. Ini saya belajar dari beliau Pak, dari Pak Mustafa. Gitu Pak, terima kasih. Nanti pulang ini saya akan periksa perusahaan saya, penyusutan gedungnya. Saya dulu pernah jadi auditornya Jawa Pos Pak. Baik Pak, makasih. Siapa yang mau IPO tahun depan? Tampil ke depan. Mari. Siapa mau IPO tahun depan? Gak ada? Nggak berani. Nah, sekarang pertanyaan untuk 3 orang, langsung aja lari ke depan. Silakan. Ya. Ada lagi? 1, 2, 1 lagi. 3. Ya. Ya, silakan, silakan. Silakan Pak Moderator atur. Baik Pak, perkenalkan sebelumnya saya Ivan. Nama, baik, usaha apa, sudah berapa tahun usaha itu, kemudian orang tua kerja apa? Oke, baik. Perkenalkan saya Ivan, saya dari Bogor. Bisnis saya itu di hewan kesayangan, di kucing dan anjing. Terus kemudian orang tua saya sebagai petani. Pertanyaannya apa ya? Baik. Saya bersama 2 orang tim saya di sini, ada Mbak Rizka dan Rifki. Say hello. Oke, terus kemudian kita datang ke sini memang untuk mendapatkan insight dari berbagai bisnis owner yang di sini. Dan saya ketika ketemu Bapak itu sangat relate banget dengan apa yang kita alami saat ini ya, Mbak Rizka, terkait operasional dan beberapa hal lain sebagainya. Kita baru jalan 2 tahun, tapi banyak uluran tangan dari orang-orang yang melihat bahwa market cap yang kita miliki itu positif banget. Net income-nya kita positif banget, tapi kita masih memilih-milih nih siapa yang bisa cocok untuk berkolaborasi bersama kami. Sampai pada akhirnya dari listing yang kita miliki, kita menuju 1 orang dan kemudian itu yang membangun kita sejauh ini. Dan kita lihat dengan adanya orang yang tersebut, saya kagum dengan Bapak bahwa beberapa yang tadi disampaikan itu sangat menyentuh bagi saya. Dan saya ingin membangun bahwa di market hewan kesayangan secara impor itu 95% Pak dikuasai sama asing. Saya ingin menekan itu dan itu menjadi sebuah masalah yang ada di Indonesia. Padahal secara market
di Indonesia itu 33 triliun di tahun 2022 dan itu akan diproyeksikan naik di tahun 2026 sampai 2031 sampai 72 triliun. Sayangnya 95% dikuasai sama asing. Saya bersama rekan saya akan menghasilkan sebuah produk berupa suplemen dan pet food yang akan mengakuisisi market sampai 50% dari penekanan asing. Terima kasih Pak. Ini bukan apa ya? Makanan kan? Makanan dan suplemen. Makanan suplemen. Yes. Tidak sampai ke kesehatannya. Ya, Suplemen itu untuk kesehatan. kesehatan betul Pak. Saya berkolaborasi sama dosen-dosen di IPB. Saya mendapatkan. Anda alumni IPB juga? Yes. Alhamdulillah ada alumni IPB yang bisnis. Iya. Dan di sini ceritanya cukup panjang gitu. Kita mendapatkan sebuah grant dari berbagai aspek gitu kan. Banyak startup kan bermasalah dengan dana. Kita melihat ada peluang kedai rekata. Anda berapa orang? Secara total itu ada 77 orang dan sekarang udah. Anda ini bentuknya PT? Betul. PT? Pemegang sahamnya berapa orang? Pemegang saham 3. Bertiga? Betul. Teman sekelas? Teman seangkatan. kos? Teman seangkatan. Dengan seangkatan. Yang dominan siapa dari 3 orang itu? Saya Berapa persen? 77%. Anda jadi dirut? Yes. Komisaris utamanya teman itu? Ada mentor. Mentor? Mentor. Yang 2 teman jadi apa? Dia jadi CFO dan kemudian dulunya di CFO dan lagi belajar di tempat lain dulu. Yang satunya lagi jadi? CFO dulunya. Terus Satunya CMO marketing. CMO sekarang sama CMO dulu. Yes. Dari 3 orang itu Anda selama 2 tahun ya? Yes. Sudah berapa kali bertengkar? Dari pertengkaran awalnya 5 orang gitu kan. 4 bubar gitu kan. Tinggal saya sendiri. Narik 4 orang baru. 3 orang keluar, tinggal saya berdua. Dan dari berdua itu saya mendapatkan teman-teman yang lain dan sekarang ada 66 orang. Dibanding 2 tahun yang lalu, omset Anda sekarang naik berapa kali lipat? 300%. 300%. Apakah dalam 2 tahun yang ke depan masih bisa naik 300% lagi? Kita akan optimis 10x Pak, 10 kali lipat. Tapi kan pesaingnya kan banyak banget. Kita di Indonesia memang secara pesaing itu adalah diimpor Pak. Di Indonesia nggak ada yang produksi pet food dan kita sedang berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki market dan peluang di sana. Kita lagi bikin pabrik. Kok Anda kepikir bisnis makanan hewan? Karena saya sangat menyayangi hewan-hewan itu adalah. Anda punya berapa kucing? Ada 12. 12? Yes. Itu kucing warisan atau tidak Anda? Saya masuk di IPB sebagai jurusan kesehatan hewan. Terus waktu itu ada alumni yang mau keluar kota gitu selesai. Terus hewannya dititipkan dan dari 2 ekor jadi 12 ekor dan pernah 24 ekor dan saya bagi-bagi ke rekan-rekan yang lain. Terus dari situ Anda belajar makanan kesukaannya apa saja? Betul, Bang. Saya itu sangat disayangkan. Belajar formula dari mana? Formula makanan. Formula makanan saya awalnya belajar sendiri sampai pada akhirnya saya menyerah. Oke. Tapi Pak dengan maksud saya oke. Bedanya dengan Bung Aat dan maksudnya apakah Anda seandainya bagian karyawan Anda bagian pembuat makanan itu berhenti semua karena marah kepada Anda, apakah Anda akan macet? Tidak Pak. Karena apa? Saya masih Anda sendiri mampu membuat itu. mampu Pak. Oke. Ini. Dan saat ini saya punya seorang formulator dan beliau sangat saya sangat kagumi gitu. Dalam 1 bulan bisa membuat 9 formulator dan kita akan launching di bulan Februari dan Maret. Insya Allah di bulan depan gitu kita akan 5 kali lipat dari omset sebelumnya. Dia karyawan atau bukan karyawan? Sebagai inventor, pemilik produk. Anda bayar berdasarkan apa? Komisi dari produk royalty. Royalty. Yes. Royalty. Anda yang pegang marketing siapa? Yang megang marketing ada tindak lanjut dari saya, ada 2 orang tim sales dari Unpad, alumni Unpad, terus Hanya bukan pemegang saham. bukan. Dan itu Anda pernah melakukan marketing? itu Pak. Saya sama kayak Bung Aat, saya salesman sebelumnya. Saya salesman di produk pet food sebelumnya dan saya pengen menghabisi itu. Anak saya Asrul Ananda, Anda tahu, SMA di Amerika, kemudian kuliah juga di Amerika. Saya tidak pernah mengarahkan dia kuliah di apa, ambil jurusan apa, saya nggak pernah mengarahkan. Ketika 6 bulan setelah kuliah, saya kebetulan ke sana, saya tanya, Anda ambil jurusan apa? Manajemen, katanya.
Loh, kenapa manajemen? Loh, Bapak kan seorang manajemen yang hebat, dia bilang. Saya pengen seperti Bapak gitu. Siapa bilang saya manajemen yang hebat? Terus gimana? Manajemen itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak bisa jualan. Dan seorang pimpinan puncak yang tidak bisa jualan, maka dia akan dengan mudah ditipu oleh bagian penjual. Dan ketika bagian penjualannya marah, pimpinan puncak ini tidak ada artinya apa-apa. Jadi pimpinan puncak pun harus bisa jualan. Dan saya senang sekali bahwa Anda juga berangkat dari jualan. Berarti Anda ini kok gelisah? Kalau saya kok nggak gelisah ya? Kenapa Anda gelisah mencari investor atau mencari partner? Kenapa? Kenapa nggak sendirian? Karena kalau saya sendirian saya tidak bisa apa-apa, Pak. Semua kerjaan dikerjakan sendiri itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, ketika saya Enggak hubungannya dengan investor. Oh, dengan investor. Karena dengan ada investor, ada dana yang bisa masuk ke saya, dan kemudian dana tersebut bisa saya kembangkan untuk bisnis-bisnis saya. Bisnis saya itu apa? Termasuk yang satu-satunya bisnis saya di PT Sultan ini, Pak. PT Sultan Pratmedika. Untuk ini kan Operasional. bukan bisnis-bisnis yang lain kan? Betul, Pak. Cuma satu bisnis yang saya sekarang jalan. Nanti tanya beliau ya. Tanya beliau, aku Pak. Saya tidak ahli. Saya tadi kenapa tidak bisnis-bisnis yang lain sangat kejam sekali. Saya tahu penyakit anak muda adalah pengen menjadi pengusaha dan secepat-cepatnya disebut konglomerat dengan tanda bahwa dia punya banyak perusahaan. Dan itu awal dari bencana. Karena apa? Karena dia baru 2 tahun. Anda baru boleh menjadi pengusaha lain, artinya perusahaan bidang lain setelah 5 tahun. Dari lihat tadi, Anda besar dulu. Tekuni dulu di situ sampai habis-habisan, sampai Anda kalau perlu Anda tetapkan target kepada diri sendiri. Saya harus menjadi yang terbesar di bisnis ini minimal di kecamatan Anda. Kalau itu sudah tercapai di kabupaten Anda. Kalau itu sudah tercapai di Jawa Barat. Kalau itu sudah tercapai di seluruh Jawa. Kalau itu sudah tercapai seluruh Indonesia. Sekarang kita udah di Jabodetabek udah terakuisisi cukup banyak, Pak, dan kita akan meluaskan di ekspansi luar Jabodetabek. Oke, nggak tahu, saya terserah. Pokoknya bukan usaha di bidang lain lagi. Siap, Pak. Banyak kecenderungan bahwa seperti dia ini mengalami kesulitan di bidang itu, dia membuat perusahaan lain. Alasannya di sana sulit. Ada persoalan yang rumit dengan partner, dengan pemegang saham lain, dengan manajer, segala macam. Maka bikin perusahaan. Ini bukan orang yang kreatif. Itu adalah watak atau sikap atau karakter orang yang suka lari dari persoalan. Beda sekali. Ya, beda sekali. Oke, hebat Pak. Terima kasih, Pak. Kalau Anda masih bisa tabah, kan tadi masih akan naik 10 kali lipat. Itu ada syarat, ada investor. Tidak ada investor dulu. Bisa. Kenapa enggak itu dulu? Cari investornya nanti. Dan nggak usah cari, nanti akan datang sendiri. Kalau Anda sudah jadi gadis yang cantik atau Anda yang ganteng sekali, orang akan datang sendiri, nggak usah cari. Anda bisa jual mahal, Anda bisa ya jual mahal lah. Gitu. Energi Anda yang Anda pakai untuk mencari investor, lebih baik energi itu Anda pakai untuk membesarkan perusahaan. Energi yang sama, hasilnya lebih bagus. Karena mencari investor itu nanti ada unsur sakit hati, ada unsur kecewa, dan semua itu meracuni pikiran Anda. Udahlah, aku nanti sekali. Ya, tapi terserah. Pak, sebelumnya boleh saya klip Bapak, Pak? Saya di belakang. Standar, Pak Mardigu. Ini saya harus tanya karena dialah yang bos sebenarnya. Kalau Anda pilih menyarankan kepada dia mencari investor atau dia mengembangkan kekuatan
kesempatan dia sendiri. Saya dari tadi bicara sama tim, saya bilang ini kita masuk nih, boleh nih ke dia. Jangan mau. Jangan mau. Di belakang Bapak gitu kan ya? Oke, baik. Coba Pak, terima kasih Pak. Nama, Ya. usahanya apa, sudah berapa tahun, orang tuanya kerja apa? Tadi orang tua kerja apa? Petani ya? Sampai orang tua ya Pak ya? Siap. Ini riset kecil-kecilan, apakah seorang anak muda yang jadi pengusaha itu karena tertular dari orang tuanya atau karena pribadinya sendiri? Nama saya, tapi apa Mas? Kakeknya yang berdagang. Terima kasih. Terima kasih Pak Dananiskan. Nama saya Raffi Rizhadi Subandrio, panggilannya Raffi. Saya dari Tangerang. Usaha saya sekarang bergerak di bidang kontraktor Pak. Orang tua saya, ayah saya kerja di Garuda Maintenance Facility di Soekarno-Hatta, GMF. Ibu saya perawat biasa ya, sekarang sudah perawat senior karena sudah lama di RSUD Kabupaten Tangerang. Jadi saya dulu lulus di ITS Pak, ITS di Surabaya. Saya lulusan matematika. Awal kali saya, ini saya jadi cerita nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi dulu awal kali saya lulus, saya ikut om saya di Padang. ITS sipil ya? Enggak, matematika, MIPA. Iya. Jadi saya ikut om saya di Padang. Om saya di Padang itu punya pabrik besi yang salah satu yang terbesar di Sumatera Barat. Jadi saya ikut seolah-olah jadi profesional lah di sana. Tapi karena saya ponakannya, jadi saya bisa pegang semua hal yang ada di pabrik itu. Dari angkat besi, gotong besi, benerin forklift, operasional mesin, sampai akuntansi dan lain-lain. Karena saya matematika, kebetulan Excelnya perusahaan sekalian saya rapihin gitu. Nah, singkat cerita 1 tahun saya kerja di sana Pak, saya lihat dong keuntungannya om saya. Saya lihat net profit om saya, ternyata waktu itu per bulan dapatnya 1,4 M net profit ya Pak ya. Ini bukan revenue ya. Ini net profit 1,4 M. Bagi anak yang baru lulus kampus, jadi saya langsung 1,4. Kayak juga ya om kayak gitu. Jadi saya langsung, ini dia, di sini ada peluang berarti Pak. Padahal saya yang membuat itu. Gaji saya nggak seberapa Pak. Itu yang saya sedih juga. THR saya nggak seberapa. Nah, inilah kebetulan saya dapat nasihat ya Pak ya anak muda dapat nasihat jangan terlalu lama kerja dengan keluarga. Akhirnya dari situ saya keluar dari om saya, tapi saya minta bukain bengkel las waktu itu di daerah Tangerang. Berapa tahun dengan paman itu? 1 tahun aja. Setelah tahu profitnya, saya langsung izin keluar. Tapi om, saya mau keluar, tapi tolong dong bukain bengkel gitu. Nah, begitu singkat cerita saya kerja di Tangerang, akhirnya punya bengkel sendiri dengan 1 tukang. Jadi saya alumni ITS. Saya kerja sebagai keneknya bengkel las iya, marketing iya, CEO-nya juga iya. Pokoknya kalau di struktural perusahaan itu semua nama saya semua Pak. Dan 1 tukang. Iya. Kayak saya kalau nggak masuk harus izin sama tukang Mas. Sekarang umur berapa? Sekarang saya 30 tahun. Saya kelahiran 93, tahun ini 31 berarti. Akhirnya saya usaha bengkel las itu sejak 2017 mulai melas apa segala macam sampai saya yang alumni ITS sampai yang tadinya megang obeng aja saya nggak pernah, saya alhamdulillah sekarang bisa bikin pagar, kanopi, tralis dan lain-lain, saya sampai bisa sendiri. Jadi saya udah benar-benar merasakan keringat yang tadi Bapak bilang, itu saya benar-benar dari awal dari keringat karena saya nggak mau, saya ditawarin kerja di GMF sebelumnya di Soekarno-Hatta. Saya bahkan bukan di GMF-nya, di GSO Garuda Center Operation saya ditawarin, cuman saya nggak suka Pak, karena kalau bagi saya berangkat pagi macet di kantor sampai sore dengan kondisi AC itu sore saya kok kayak udah kayak orang meriang gitu, nggak enak badan gitu ya tiap sore gitu Pak, makanya saya nggak cocok. Gitu. Terus apa yang pengen disampaikan? Jadi nasihat saya, pertanyaan saya yang mau saya Jadi pertanyaan saya yang mau saya sampaikan adalah
Sekarang saya kan sudah merambah ke dunia kontraktor Pak. Jadi udah mulai renovasi rumah, bangun kosan dan lain sebagainya. Apakah saya perlu kembali lagi ke dunia profesional? Karena jujurnya Pak, saya mulai kebingungan soal manajemen tim, soal sumber daya manusia, soal human resource development dan lain sebagainya. Saya mulai kelimpungan di sini dan akhirnya itu menyebabkan di kerugian finansial sebetulnya. Seperti itu Pak. Anda terserah mau jadi apa saja, yang penting jangan jadi tim sukses siapapun. Karena menurut saya tim sukses adalah orang yang paling jauh dari rasa tanggung jawab. Karena kalau tidak sukses kan nggak ada konsekuensi apa-apa. Jadi kalau Anda jadi pengusaha, kalau tidak sukses Anda bangkrut. Kalau tim sukses kan nggak ada bangkrut. Nggak ada Pak, betul. Jadi karena itu jadi pengusaha jadi tim sukses itu kutub yang sangat berlawanan. Satu mengajarkan kehati-hatian, satu mengajarkan kosro itu pokoknya agresif. Satu mengajarkan tanggung jawab, satu tanggung jawab tidak penting dalam pengertian tanggung jawab akhir ya, bukan tanggung jawab rasa tanggung jawab akhir nggak ada konsekuensi apa-apa. Nah, apakah Anda harus ke profesional? Saya tidak tahu. Terserah tanya hati nurani Anda. Tetapi cerita inspirasi yang terbaik adalah dari Pak Ciputra. Kebetulan saya berada di lingkaran keluarga itu. Pak Ciputra dulunya profesional, mengembangkan pembangunan jaya. Pembangunan jaya itu milik Pemda DKI. Dia di situ full profesional. Kemudian setelah sekian tahun, dia merasa bertanggung jawab bahwa direktur saya ini masa depannya seperti apa. Direktur yang ada di pembangunan jaya itu. Karena dia merasa harus bertanggung jawab terhadap masa depan para direktur yang sudah bekerja habis-habisan untuk Pak Ciputra, maka Pak Ciputra membangun perusahaan yang pemegang sahamnya adalah seluruh direktur pembangunan jaya, tapi tidak ada hubungan dengan pembangunan jaya. Jadi dia mendirikan namanya Metropolitan Development dan berkembang pesat sekali. Tujuannya pertama masa depan para direktur itu supaya lebih terjamin, yang kedua supaya generasi baru di pembangunan jaya juga dapat tempat, karena posisi-posisi di atas ini kan harus diisi dari bawah, karena kalau semua masih berada di tempatnya kan mentok karir ini. Jadi untuk memberi karir yang di bawah, maka direksi yang top ini mendirikan Metropolitan Development tetap di pembangunan jaya, tetapi sudah memberi kesempatan kepada yang lebih muda-muda untuk lebih menangani sehari-hari. Setelah sekian tahun Metropolitan Development sukses besar juga, Pak Ciputra mengizinkan kepada seluruh pemegang saham di Metropolitan Development untuk membuat perusahaan sendiri-sendiri. Termasuk Pak Ciputra membuat perusahaan keluarga yang disebut Ciputra Group. Direktur yang lain juga begitu. Kemudian Ciputra Group juga menjadi perusahaan yang besar sekali. Jadi Pak Ciputra telah melahirkan tiga kapal hidup, PT Pembangunan Jaya, Metropolitan Development, dan Ciputra Group. Terakhir saya bertanya kepada beliau, Pak, dari pengalaman full menjadi profesional, kemudian menjadi pemegang saham bersama dengan teman-teman, kemudian menjadi pemegang saham sendirian di perusahaan keluarga dengan anaknya dan istrinya, mana yang paling membahagiakan? Beliau jawab, di perusahaan keluarga. Jadi kalau Anda sekarang dari perusahaan keluarga mau jadi profesional, Anda terbalik dengan rute tadi. Tapi kalau sini, Anda mau sini. Ini saya cuma cerita, aku terserah Anda. Kalau sekarang udah nggak keluarga lagi Pak, karena waktu itu kebetulan Om juga ternyata nggak terlalu bantu. Jadi ya saya akhirnya berjuang sendiri. Ya, jadi keluarga itu maksud saya Anda pribadi. Iya. Jadi punya Anda pribadi. Iya. Jadi udah nggak bareng Pak sebenarnya gitu. Udah sendiri. Iya, punya Anda sendiri. Iya. Seperti Pak Ciputra tadi, punya Pak Ciputra sendiri. Iya. Metamorfosenya adalah dari profesional menjadi bersama, menjadi sendiri. Iya. Nah, Anda sudah sendiri mau menjadi profesional. Tapi
terserah Anda. Hidup itu yang penting bahagia. Dan jangan-jangan dia ini mau jadi profesional karena ada cerita bahwa penghuni neraka terbanyak adalah kontraktor. Iya. Karena saya pernah ditawarin juga sama Wika, jadi untuk pegang salah satu proyeknya itu jadi mandor Pak, gitu. Jadi waktu saya berpikir ini ambil nggak ya, karena di sini kan saya akan dapat banyak pengalaman lah untuk ngatur apa segala macam ya. Saya masuk ke sistem orang lagi gitu, dengan bisnis saya tetap jalan. Nasihat saya, kalau ini boleh bilang nasihat, jangan. Bahkan ketika saya jadi Menteri BUMN, saya kan punya banyak sekali teman pengusaha. Banyak teman saya yang datang pengen berbisnis dengan BUMN. Saya bilang jangan. Saya bilang jangan. Loh, mumpung Pak Dahlan teman kita jadi menteri, jangan. Kecuali Anda ini miskin, Anda ini nggak punya pekerjaan, Anda ini lagi cari-cari proyek yang proyek pertama, mungkin saya masih bisa mengerti. Anda ini orang kaya semua, ngapain cari susah? Iya, betul Pak, BUMN gitu Pak. Usaha itu maksudnya begini, di BUMN itu kalau Anda bisa memajukan BUMN, Anda tidak akan mendapatkan penghargaan yang setara seperti di swasta. Tapi begitu membuat kesalahan yang Anda waktu itu lagi diincar, maka Anda bisa masuk penjara. Iya, betul. Ya sudah tahu gitu. Dan energi yang Anda keluarkan di sana, energi itu maksudnya bukan hanya waktu, tapi juga makan perasaan, juga sakit hati, juga menderita. Itu kalau Anda tumpahkan energi itu ke perusahaan Anda, itu Anda sudah maju. Ngapain energi untuk di sana? Ya. Siap. Tapi terserah Anda. Iya Pak, terserah saya. Terima kasih Pak. Ini jamnya udah habis ya? Habis mana ya? Ya. Saya bisa di luar forum ya? Ya, terima kasih. Terima kasih waktunya habis. Pak Dahlan, boleh sesi foto sebentar Pak? Sebentar Pak. Kita sesi foto dulu. Gak apa-apa bersama para penanya kita aja. Audiens diminta berdiri, terima kasih. Mantap. Wah, ramai sekali. Boleh semuanya silakan.